Selamat pagi semua. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Dan hari ini kita di sirkuit Mandalika lagi. Seperti yang teman tahu, kalau hari ini mulai sampai seminggu ke depan kita nggak akan diizinkan untuk mengambil gambar dengan kamera udara. Jadi kita ngeliat kesiapan di semua titik dengan kamera darat. Oke, ya kita akan sama-sama berputar, bukan berputar sih, tapi explore di sini ya. Di sebelah kiri udah nggak asing ya, VIP Village yang harganya 10 juta untuk 3 hari. Jadi di belakangnya ini akan menjadi parkir VIP-nya, kemudian dapat makan, minum, snack itu yang unlimited. Lalu ruangan ber-AC tentu saja ya, jadi nyaman dengan grandstand yang berada langsung persis di trek lurus menuju ke arah tikungan yang pertama. Oke, kita di belakang sini juga ada tiket redemption ya teman-teman. Jadi kemarin sempat aku bagiin ke kalian lokasi tiket redemption di Bazar Mandalika di sebelah barat sana. Namun tempat itu sudah nggak jadi dipakai lagi ya. Jadi di sini sekarang lokasinya di VIP Village di sisi utara VIP Village. Nah, area parkir untuk VIP Village sendiri teman-teman bisa melihat di sebelah kiri kita, ruangan yang lumayan luas. Nah, ini juga nanti akan menjadi parkiran VIP Village sendiri. Dan sekarang sejumlah persiapan yang dilakukan di sini, di antaranya ya sejumlah truk yang terlihat ramai di depan kita ini ya, dengan logistik yang diangkutnya. Terutama di depan situ kita melihat sebuah speaker berwarna hitam-hitam di depan kita ini ya. Nah, ini di bawah sini ini speaker atau ya semacam peralatan juga itu untuk kelengkapan dari VIP Village, dan juga menawarkan energy lounge juga di sini ya. Jadi sudah mantap sekali. Selain itu, sebelum masuk di dalam VIP Village nanti ya, di depan ini semacam official merchandise stand kita bilang, atau stand khusus untuk merchandise kalian. Jadi teman-teman bisa siapkan tiket dan langsung menukar tiket di sini bagi pemegang VIP Village sendiri ya, atau yang udah beli di Pertamina, sehingga langsung kalian ya, jadi bingkisan langsung kalian terima dan ya be happy. Next kita akan berkeliling lagi ya. Nah, di sebelah kanan, selain sebelah kanan saya ini, selain tiket redemption ya, di sini juga ada security crowd controlnya, kemudian ada yang tim medisnya kita bilang ya, dan juga beberapa pelayanan tertentu yang sudah disediakan untuk kalian semua, para pengunjung atau para penonton yang hadir di Grand Prix of Indonesia di 2022 ini. Oke, kita tinggalkan VIP Village dengan area ini ya, area parkirnya. Untuk interiornya sendiri sudah pasti kalian tonton di video saya sebelumnya, dan tentu saja sekarang sudah terisi dengan sejumlah furniture, kemudian fasilitas di dalam interiornya. Nah, sekarang kita di area sini untuk ngajak kalian ngelihat apa yang disiapkan di sini. Ya, sejumlah truk-truk yang kita lihat di samping kiri kanan barusan adalah pengangkut untuk ini ya, semacam railing atau pagar yang berwarna hitam di depan ini. Nah, di sini teman-teman, sederetan juga beberapa fasilitas yang bisa gue tunjukin, tapi belum bisa masuklah ke dalam ya, karena ini area untuk apa namanya, catering kita bilang ya, untuk kantin. Jadi buat kalian yang lapar, yang cari makan gitu ya, atau yang nggak puasa gitu, bisa ke sini. Tapi ya bagus sih jangan puasa dulu ya, karena nanti nggak puas nontonnya. Nah, inilah bangunannya, seperti terlihat temporari, tetapi sudah menawarkan di dalam itu kenyamanan yang sangat-sangat terjamin, dengan rasa makanan yang tepat buat siapa saja yang hadir untuk menikmati
menu-menu khas dari Lombok atau menu-menu pilihan Indonesia. Sudah tersedia juga sejumlah genset ya yang merupakan sumber energi. Ini bukan energi untuk kalian, tapi ini energi untuk kelistrikan dan juga untuk free wifi yang akan tersedia selama perhelatan dilangsungkan di sini. Oke, sekarang kita ke sisi yang lain. Oh ya, sebelum kita ke sisi yang lain, kita ke sisi yang di depan dulu ini, nunjukin kalian. Ya, masih terparkir alat-alat berat di sini, sejumlah roller yang difungsikan untuk pengaspalan atau standby untuk melakukan pengaspalan, baik itu di beberapa titik yang masih ada di dalam sirkuit, kemudian yang perlu diulangi, bukan track maksud saya, tapi di beberapa titik di bagian sini ya, di bagian belakang pedok atau kawasan VVIP di sini. Nah, kita akan coba mengajak kalian melihat titik yang lain juga sekarang. Persiapan apa saja yang dilakukan oleh Mandalika untuk menggelar atau menghelat MotoGP nanti. Jadi fasilitasnya memang tidak berupa konstruksi yang permanen, namun di sini menggunakan sejumlah tenda dan sudah benar-benar cukup, lebih dari cukup ya untuk pelayanan yang bisa diandalkan. Nah, bukan dua bangunan ya, tapi dua tenda kita bilang di sini. Di sini juga semacam tempat penukaran tiket yang nantinya dibarengi dengan shuttle bus drop off. Jadi buat yang nonton di Grandstand Premium terutama ya teman-teman, yang nonton di Grandstand Premium tuh tentu saja di zona A, kemudian zona B, lalu zona K dan zona J yang merupakan Marc Marquez fans group di sana ya. Jadi mereka akan di drop off di sekitar sini, di sisi utara sirkuit kita bilang, lalu bisa berjalan kaki lewati bawah tunnel ya, tunnel 1 atau tunnel 2 kita bilang, tunnel 1 ya, untuk mereka yang ada di bawah, mereka yang akan duduk di Grandstand Premium. Ya, selain itu mungkin ada beberapa titik yang akan kita update buat kalian nanti persiapan. Nah, kita sedang di tunnel 1 lagi. Kita ke arah luar dulu untuk memeriksa semua kesiapan pada segala sektor ya. Semoga saja bisa kita pantau semua ya, dan semua teman-teman bisa ikut mengkawal, ikut melihat bagaimana Mandalika menyiapkan diri yang dalam hitungan hari ya untuk menggelar balapan ini tercapai dengan sukses dan betul-betul membanggakan. Kita ke arah kiri sebentar untuk melihat di sisi barat persiapan pada luar sini untuk kelengkapan pada kawasan VVIP kita bilang ya, karena di belakang pedok merupakan VVIP kawasan yang khusus sudah merupakan authority dari Dorna, dan mereka akan menyiapkan segala yang berkaitan dengan balap ya, semua di sini. Dan kesiapan di sebelah kanan kita ya, untuk medical, kemudian media center, lalu apalagi ini ya, untuk perlengkapan seperti item-item yang penting. Dan ya saya rasa tidak begitu banyak yang harus disiapkan lagi di sini, karena sejak kemarin di saat pramusim ataupun di saat tes pramusim kemarin sudah kita lihat hal yang hampir sama yang disiapkan di sini teman-teman. Jadi yang bisa kita pantau mungkin tribun zona K yang ada di depan kita saja, yang mungkin bisa kita lihat bagaimana progres yang sudah dicapainya oleh Grandstand zona K di sini. Ya, alhamdulillah sudah sepertinya tuntas yang dikerjakan dari Grandstand sini teman-teman. Jadi gensetnya juga sudah standby untuk kelistrikan yang
nantinya sangat-sangat berfungsi. Oke, kita ke sisi yang lain lagi. Di depan situ ya ada medical center atau kita bilang puskesmas ya. Kita sebut saja puskesmas kalau bahasa gampangnya nih. Jadi puskesmas ini untuk memberikan pelayanan atau P3K kepada para pembalap, dan sejumlah ambulan pun sudah disediakan. Lalu ada 3 titik helipad di sini untuk helikopter tim medis gitu ya. Bukan helipad untuk drone-drone yang kita terbangin di sini karena terlalu kegedean nanti di sini. Oke, kita lihat lagi masih sejumlah truk yang belum memasangkan railing atau pagar-pagar untuk keperluan di sisi sirkuit, baik itu di dalam maupun di bagian luar sini. Ya, seperti inilah persiapan yang bisa kita pantau bersama, teman-teman. Kita lanjutkan ke titik yang lain. Ya, sekilas seperti itu kita melihat sama-sama barusan persiapan pada zona tengah, dan masih ada yang dipersiapkan lagi ya, masih banyak lagi yang akan dipersiapkan. Namun tidak bisa kita ambilkan update-nya buat kalian dalam satu waktu seperti barusan. Mungkin di lain waktu kita akan mengupdate buat kalian lagi. Oke, sekarang kita lanjut dari zona tengah sudah, VIP Village sudah, beberapa grandstand juga sudah kita lihat barusan. Kita keluar dari gerbang di depan ini ya. Nah, untuk gerbang di sini sepertinya akan memiliki nama ya, Pertamax Gate sepertinya ya. Tapi kalau nggak salah nanti saya akan ralat lagi namanya ya. Jadi ada 3 gerbang, Pertamax, Enduro, dan satu lagi aku lupa. Oke, teman-teman, kita sudah di belakang, bukan di belakangnya, sorry, di depan sirkuit Mandalika. Di sini untuk landmark dan sejumlah icon-icon untuk berfoto selfie sudah sering kali kita bahas, sudah sering kali kita tunjukin ke kalian. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana lebarnya jalan raya di sini ya. Tapi di depan situ sekarang sedang diblok karena kemungkinan masih ada pengerjaan untuk beberapa item saja. Dan ya, kita akan ke sisi barat dulu melihat kesiapan di sisi utara sirkuit terutama ya, teman-teman. Jadi nggak banyak yang kita bisa kupas di depan sini karena sudah seringkali kita bahas dan kita kupas ya. So, sudah bersih, sudah rapi, sudah hijau, dan sudah siap menyambut kalian untuk datang dan meramaikan Pertamina Mandalika International Street Circuit dalam acara Grand Prix of Indonesia. Jadi sekian dulu, dan kurang lebihnya mohon maaf dari kekurangan narasi ataupun visual. Selamat beraktivitas, jaga terus prokes. Kita ketemu di Mandalika beberapa hari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.